Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah permainan catur geopolitik yang sangat berisiko tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Kita akan bedah sebuah analisis menarik yang ngasih lihat dinamika tersembunyi yang mungkin ya nggak kita duga sebelumnya. Nah, analisis yang kita kupas ini membuka semuanya dengan satu pertanyaan yang super provokatif. Apa jangan-jangan negara adidaya terkuat di dunia ini tanpa sadar lagi jalan lurus masuk ke sebuah jebakan yang udah dirancang dengan sangat cerdik? Buat ngerti konflik ini, kita tuh nggak bisa cuma lihat kekuatan militernya aja. Analisis ini ngebandingin dua pemain yang sangat beda. Di satu sisi ada Iran, sebuah peradaban kuno dengan sejarah ribuan tahun yang penuh lika-liku, bikin mereka jadi sangat tangguh. Di sisi lain ada Amerika Serikat, sebuah kekaisaran muda yang penuh dengan kepercayaan diri. Nah, perbedaan mendasar inilah yang jadi panggung buat pertarungan yang nggak biasa ini. Terus gimana ceritanya sebuah peradaban kuno bisa sampai menantang negara adidaya modern? Jawabannya, menurut analisis ini, ada pada ketahanan mereka yang luar biasa, yang terbentuk setelah puluhan tahun diisolasi dan ditekan dari berbagai sisi. Nah, ini yang unik. Bukannya lumpuh karena embargo dan dikucilkan dari sistem keuangan global, Iran justru dipaksa jadi super mandiri. Mereka belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri, mengembangkan ketangguhan yang mungkin nggak dimiliki oleh banyak negara lain. Tapi ketahanan ekonomi bukan satu-satunya kejutan loh. Lompatan teknologi militer Iran yang nggak terduga ini, menurut analisisnya, yang benar-benar jadi game changer. Bayangin deh, kita ngomongin rudal balistik hipersonik yang kecepatannya diklaim bisa sampai Mach 15. Itu 15 kali kecepatan suara. Kecepatan segitu tuh ya hampir nggak masuk akal. Jeniusnya senjata ini tuh ada di caranya ngindarin deteksi. Dia meluncur lurus ke atas, ke stratosfer, terus baru ngelepasin hulu ledaknya yang bisa bermanuver bebas pas turun. Ini dirancang khusus buat ngakalin sistem pertahanan rudal modern kayak Patriot milik AS, bikin rudal ini jadi hampir mustahil buat dihentikan. Oke, sekarang kita pindah sisi. Gimana analisis ini ngelihat posisi kekaisaran muda dalam pertaruhan yang berisiko tinggi ini? Alih-alih dilihat sebagai unjuk kekuatan, analisis ini justru ngelihat keterlibatan AS sebagai sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah blunder bersejarah yang bisa dibilang sama aja kayak bunuh diri strategis. Kenapa bisa sampai dibilang kayak gitu? Nah, analisis ini nunjukin adanya kerapuhan di dalam negeri Amerika sendiri. Salah satu yang paling utama adalah dominasi dolar AS yang jadi pilar kekuatan global Amerika mulai terkikis. Pangsa pasarnya dalam transaksi global udah anjlok dari yang tadinya di atas 80%, sekarang jadi di bawah 55%. Itu penurunan yang drastis banget. Ini dia poin krusialnya. Analisis ini berspekulasi kalau konflik ini mungkin bukan cuma soal geopolitik. Bisa jadi ini adalah sebuah pertaruhan politik yang nekat untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah politik dan ekonomi yang lagi terjadi di dalam negeri. Nah, ini dia nih yang seru. Kita masuk ke inti ceritanya. David versus Goliath versi modern, gimana Iran pakai taktik asimetris untuk mengubah total aturan main dalam perang. Jadi gini, menurut analisisnya, Iran tuh sadar betul mereka nggak bakal menang kalau adu jotos langsung. Makanya mereka nggak mau. Sebaliknya, mereka milih main cerdas dengan perang asimetris. Pakai drone murah buat ngelawan sistem pertahanan jutaan dolar. Menargetkan kelemahan ekonomi, bukan kekuatan militer secara langsung. Strateginya cerdik banget. Hindari menyerang aset AS secara langsung, tapi bikin sekutu-sekutunya pusing 7 keliling dengan menargetkan pelabuhan, bandara, bahkan sampai bikin perusahaan asuransi raksasa ketakutan dan narik perlindungan buat kapal-kapal di sana. Tujuannya, bikin konflik ini jadi terlalu mahal buat semua orang dan akhirnya mengisolasi AS. Dan pusat dari semua ini? Ya, Selat Hormuz. Kita semua tahu soal minyak yang lewat situ. Tapi analisis ini nunjukin ada urat nadi lain yang lebih modern, kabel serat optik di bawah laut, yang katanya jadi jalur buat hampir setengah data transaksi keuangan dunia. Semua lewat di titik sempit ini. Terus, apa efeknya buat kita semua, dimanapun kita berada? Menurut analisis ini, dampaknya ke ekonomi itu bukan mungkin terjadi, tapi pasti, dan bakal cepat banget terasa. Yang paling cepat kena ya dompet kita pas isi bensin. Analisis ini ngeproyeksiin harga minyak mentah bisa dengan gampang melonjak sampai di atas $150 per barel. Wah, ini bisa memicu gelombang kejut inflasi di seluruh ekonomi global. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas loh. Analisis ini masih contoh nyata. Buat negara kayak Indonesia, katanya nih, setiap kenaikan harga minyak $20 aja, itu bisa bikin rupiah melemah secara signifikan. Artinya, ya semua barang, dari makanan sampai elektronik, harganya jadi makin mahal. Oke, terakhir, mari kita lihat gambaran besarnya. Apa sih implikasi jangka panjang dari semua ini?
Bisa jadi ini bukan sekedar konflik biasa. Jadi ini bukan lagi sekedar konflik regional, tapi dilihat sebagai pemicu. Aliansi Lama Barat kayaknya mulai goyah. Sementara di sisi lain, blok kekuatan alternatif yang isinya negara-negara BRICS seperti Tiongkok dan Rusia malah kelihatan makin solid. Nah, ini semua balik lagi ke pertanyaan utama dari analisis ini. Apakah yang kita tonton ini cuma konflik regional biasa? Atau jangan-jangan kita lagi jadi saksi halaman pertama dari sebuah babak baru, di mana peta kekuatan dunia lagi digambar ulang secara fundamental?